pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video online mengenai bagaimana membuat desain presentasi yang maknyus, yang cetar membahana ya. Dalam slide-slide sebelumnya, dalam video sebelumnya saya sudah tunjukkan bagaimana mendesain presentasi yang menarik dengan contoh gambar-gambar yang menarik dan dibandingkan dengan contoh-contoh gambar yang buruk. Ya, jadi sekali lagi saya mohon ketika Anda membuat presentasi itu think multimedia, go visual. Kenapa? Karena audiens Anda itu lebih suka dengan tampilan presentasi yang ada gambar-gambar visualnya. Apalagi kalau ada videonya. Ya, lebih menarik dibanding sudah presentasinya membosankan, ya misalnya ya. Kemudian desainnya seperti ini mas ya, atau seperti ini. Ya, jadi orang sudah bete duluan. Nah, saya sekarang akan memberikan contoh mengenai presentasi dalam format seperti laporan mas ya. Kadang-kadang Anda disuruh membuat presentasi tapi bentuknya itu laporan ya. Tapi bagaimana membuat presentasi dalam bentuk laporan itu tetap menarik. Nah ini saya ngasih contoh seperti ini mas. Nah, ini mas ya. Ini contoh mengenai bagaimana membuat presentasi bisnis strategi. Ya, again ini Anda nggak usah lihat teksnya ya, Anda lihat hanya desainnya saja. Ya. Teksnya ini hanya untuk mengisi saja. Nah Anda kan bisa lihat mas ini ya gayanya, ya desainnya itu elegan, ada kotak-kotak kayak gini. Kelihatannya lebih menarik dibanding kalau Anda membuat hanya dalam bentuk teks. Ini sebenarnya kata-kata ini semua bisa dibikin teks biasa mas ya, bisa dibikin teks seperti ini. Seperti ini, ya, Anda cerita bla 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 bla, cerita bisnis strategi kita kayak gini bla 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 bla, dalam format kayak gini, kan betapa membosankan ya mas. Ya, ini sebenarnya kata-kata ini kalau bisa dibikin grafik-grafik yang bisa seperti ini munculnya. Ya. Nah, besok-besok kalau Anda diminta bikin presentasi oleh atasan Anda mas, bikinlah dengan format desain kayak gini mas, kan menarik mas, ada visinya. Ada corporate strategi objektifnya, kemudian strategi korporatnya, bisnis strateginya, fungsional strateginya, ini kotak-kotaknya. Ini model-model desain kayak gini, model desain konsultan internasional mas ya. Jadi kalau Anda pernah dengar konsultan misalnya kayak Boston Consulting Group, atau McKinsey, perusahaan-perusahaan konsultan dunia itu, kalau bikin presentasi modelnya kayak gini mas. Ini saya karena dulu pernah kerja di Ernst & Young mas ya, perusahaan saya kan konsultan global juga. Itu kalau bikin presentasi ke klien harus seperti ini mas modelnya, gambar-gambarnya modelnya kayak gini, menarik. Ya. Nah contoh lainnya kayak gini mas, ini kan snapshot. Ini saya cerita mengenai bisnis HR consulting, contoh aja nih mas ya. Produknya apa? Ya, siklus bisnisnya ada di mana, masih pada fase growth. Ya. HR consulting. Ya, apa divisinya namanya HR Consulting Solution, apa temanya, ya. Apa inisiatif strategisnya, apa KPI-nya, ini grafiknya. Jadi dalam satu snapshot seperti ini, dalam satu slide seperti ini, Anda bisa langsung tahu HR Consulting bisnisnya seperti apa. Kan menarik ini mas. Mungkin ini model-model gaya presentasi kayak gini, gaya presentasi konsultan internasional mas ya. Lain dengan gaya presentasi ini mas. Nah ini, ya ini presentasi konsultan kelas kampung mas, kelas Gunung Kidul, ya mas ya, atau kelas desa gitu ya, ngawur ya, kurang menarik. Sama mas, ini sebenarnya ini teks-teks kayak gini bisa dibikin kayak gini juga, cuma teks gitu ya, jadi boring gitu ya, atau bikin yang ngawur kayak gini ini, ya terlalu rame. Kan ditata lebih menarik kayak gini mas, bersih ya. Again besok-besok kalau Anda mau presentasi mengenai laporan-laporan bisnis Anda, laporan kantor Anda, bikinlah seperti ini mas ya, menarik mas ya. Ini pakai PowerPoint juga nih mas ya, jadi pindah-pindah aja ya, Anda harus paham mengenai PowerPoint sedikit lah ya. Again ini bisa Anda download mas ya, slide-nya nanti bisa Anda download contoh-contoh ini. Atau ini mas, ya ini keren ya, saya bikin contoh untuk perusahaan saya ini misalnya, manajemen kinerja utama. Ya.
revenue-nya ini mimpi aja nih Mas, 80M ini abaikan, ini contoh saja Mas ya. Jadi ini Mas ya, Anda kan lihat ya, pertama-tama sebelum lihat teksnya lah, lihat desainnya dulu deh Mas. Desainnya kan menarik Mas. Ya, sasaran keuangannya revenue, layanan bisnisnya ada 3, konsultasi, training, rekrutmen. Konsultasi, apa slogannya? Real impact. Jasa training, slogannya performance. Jasa rekrutmen, great talents. Apa faktor kunci keberhasilannya? Konsultannya bagus, pemasarannya kreatif, customer relationship-nya oke. Again, ini perlu kreativitas Mas ya, menampilkan gambar kayak gini ya. Jadi warnanya juga pas, merah sama biru. Ini kotak-kotaknya juga menarik. Again, Anda bisa bikin kayak gini dengan model kayak gini. Sekali lagi, model kayak gini, dan atau kayak gini. Dan di kantor yang seringnya terjadi kayak gini, modelnya cuma teks kayak gini, membosankan. Saya memindahkan teks yang membosankan kayak gini dalam bentuk grafik seperti ini Mas ya, infografis yang menarik. Ini namanya infografis Mas. Jadi visualisasinya lebih wow. Nah ini kalau Anda mau jadi manajer yang hebat ya Anda harus bisa bikin presentasi seperti ini, menarik ya. Gambarnya segitiga kemudian kotak, membentuk seperti gambar rumah Mas ya. Mungkin ini cuma presentasi sederhana Mas ya, ini dibikin kotak-kotak aja. Kotak-kotak pakai ini kotak-kotak ini ya, saya sering pakai itu kotak-kotak ini saja Mas, presentasi saya. Atau yang terakhir ini ya, mirip ini tadi dengan yang pertama, ini kan menarik Mas ya. Sekali lagi ini saya bicara mengenai inisiatif strategis PT Manajemen Kinerja. Apa visinya? Menjadi perusahaan top di Indonesia. Aspek strateginya apa? Aspek SDM-nya, aspek sistem manajemennya, aspek pengembangan bisnisnya. Apa key action plan-nya dalam setiap aspek ini? Ada 3 di SDM. Rekrutmennya bagus, kompetensinya dikembangkan, produktivitasnya ditingkatkan. Sistem manajemen bikin SOP, implementasinya oke, IT-nya oke. Pengembangan bisnis, joint venture, penetrasi ke pasar ASEAN, jadi konsultan top di ASEAN. Again, ini Anda lihat ya sekilas ya. Anda lihat sekilas kan menarik Mas tampilannya itu. Again ini Anda bisa bikin teks-teks ini dengan teks yang polos saja, dan itu yang terjadi di kantor-kantor. Atau Excel dipindah ke PowerPoint, jadi membosankan. Kenapa Anda nggak bikin seperti ini? Kan cantik Mas. Komposisi segitiganya, komposisi kotaknya, ini memang perlu sense of design Mas. Kalau orang tidak punya sense of design, tidak bisa bikin presentasi seperti ini. Ya, nah ini saya sudah kasih contoh Mas. Mohon Anda nanti besok-besok kalau bikin presentasi seindah ini. Ya, sekali lagi jangan pernah bikin presentasi seperti ini Mas. Sama Mas, saya sebenarnya bisa bikin action plan ini kan action plan doang Mas. Kata-kata ini bisa saya ketik aja jadi kayak gini. Tapi kan itu abusing Mas, itu menganiaya PowerPoint. Ya. Anda ceritalah mengenai action plan Anda di perusahaan kantor Anda, bikinlah teks-teks kayak gini. Polos. Ya jadi sih, dipresentasikan juga oke. Waktu Anda meeting dengan departemen lain, presentasi oke juga. Tapi kan jauh lebih menarik kalau presentasinya seperti ini. Ya Mas ya. Jadi itu sekali lagi ya, contoh-contoh untuk presentasi untuk internal perusahaan ya. Untuk action plan, bikin action plan. Ini action plan Mas sebenarnya. Tapi dipresentasikan dengan menarik. Ya, ini inisiatif strategis, key success factor. Menarik seperti ini. Atau ini snapshot ya, ada grafiknya. Atau seperti ini. Jadi itulah Mas ya, contoh-contoh mengenai desain-desain presentasi yang menarik, yang mempertimbangkan visualisasi yang wow gitu ya. Jadi Anda tadi sudah saya kasih contoh presentasi yang seperti ini juga ya, gambar-gambar menarik kayak gini ya. Saya juga ngasih presentasi seperti ini ya, terserah Anda mau pakai yang gaya seperti ini ya, atau gaya seperti ini. Itu tergantung kebutuhannya Mas ya. Kalau Anda presentasi mengenai
eh, mungkin inisiatif-inisiatif yang mau dibedah lagi ya bisa seperti ini. Ya. Ini kata-kata ini dibikin satu slide, ini bikin satu slide, ini bikin satu slide, dikasih gambar. Ya, misalnya tadi ya, waktu saya cerita ini, nah ini ya, step action pertama, merekrut orang. Action kedua, lebih bagus lagi itu, ya lebih panjang presentasinya. Jadi kata-kata ini dibikin satu slide, ini satu slide, jadi Anda sudah ada 9 slide ini, kalau Anda bikin ini. Ya. Rekrutmen SDM ditulis, kemudian kasih gambar seperti ini. Rekrut SDM yang kompeten, gambarnya seperti ini, yang menarik Mas. Lebih inspiring gitu Mas ya. Oke. Jadi itulah Mas ya, contoh beberapa desain presentasi yang menarik, yang wow, melalui visualisasi yang oke, melalui komposisi warna yang oke, layoutnya oke, ya. Jadi jangan lagi bikin presentasi yang berkele, yang memalukan kelas kecamatan. Bikinlah presentasi yang mengundang jempol, ya kayak gambar ini ya, jempolnya ada 4, ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan slide-slide yang sudah saya tampilkan tadi memberikan inspirasi bagi Anda untuk membuat slide presentasi yang menarik, yang cetar membahana. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online dengan topik berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.